Jika kalian pernah menonton film Eternal dari Marvel, kalian pasti tahu, di film ini dijelaskan Celestials melakukan rekayasa genetik terhadap nenek moyang manusia. Nah, cerita ini hampir sama dengan konten yang akan kita bahas. Apakah kalian pernah dengar alien yang menciptakan Adam? Hari ini kita akan bahas Anunnaki yang menciptakan manusia pertama kali menurut tafsiran Zecharia Sitchin. Ribuan tahun sebelum catatan sejarah modern ditulis, di tanah Mesopotamia, manusia meninggalkan kisah aneh tentang para dewa yang turun dari langit. Mereka disebut Anunnaki. Tapi, apakah mereka benar-benar dewa? Atau jangan-jangan, mereka adalah makhluk luar angkasa yang menciptakan manusia? Kita akan mengkaji dalam teori kontroversial Zecharia Sitchin yang percaya bahwa Anunnaki bukan mitos, melainkan alien kuno dari planet misterius bernama Nibiru. Yang kita ketahui, Mesopotamia adalah salah satu peradaban tertua di dunia, yang muncul di wilayah antara sungai Tigris dan Eufrat, sekarang termasuk Irak, Suriah, dan Turki. Nanti dari bangsa inilah lahirnya cerita alien yang ditafsirkan Zecharia Sitchin, menurut teks kuno Mesopotamia yang ia pelajari selama 30 tahun. Zecharia Sitchin adalah seorang penulis kelahiran Azerbaijan yang kemudian tinggal di Amerika. Pada tahun 1976, ia menerbitkan buku berjudul The 12 Planet. Dalam bukunya, Sitchin menafsirkan ulang teks-teks kuno Sumeria yang ditulis dengan aksara Paku. Menurutnya, cerita para dewa yang turun dari langit bukanlah sekadar mitologi, melainkan catatan sejarah nyata. Dan tokoh utama dari kisah ini adalah Anunnaki. Menurut Sitchin, Anunnaki berasal dari sebuah planet bernama Nibiru. Planet ini punya orbit yang sangat panjang, membutuhkan 3.600 tahun sekali untuk mengelilingi matahari. Nibiru bukan planet yang selalu terlihat, melainkan muncul mendekati bumi hanya dalam periode tertentu. Bagi Sitchin, Nibiru adalah rumah asli para Anunnaki, dan saat ribuan tahun lalu, mereka datang ke bumi. Pertanyaannya, mengapa Anunnaki datang ke bumi? Sitchin percaya, alasan utama kedatangan Anunnaki adalah emas. Menurut teorinya, atmosfer Nibiru sedang rusak, sehingga para Anunnaki membutuhkan emas sebagai bahan utama memperbaiki planet mereka. Mereka membutuhkan emas dalam jumlah besar, untuk memperbaiki dan menstabilkan atmosfer planet mereka. Ketika itu bumi menjadi target utama, karena cadangannya melimpah, jadi mereka datang ke bumi untuk menambang emas. Tapi ada masalah besar bagi para Anunnaki. Menambang emas di bumi sangat sulit, mereka tidak mau bekerja di tambang yang melelahkan. Lalu, muncul ide revolusioner di antara mereka. Bagaimana kalau menciptakan makhluk baru yang bisa bekerja untuk mereka? Dari sinilah, kisah besar umat manusia dimulai. Para Anunnaki menggunakan pengetahuan rekayasa genetika. Mereka mencampurkan DNA mereka dengan spesies hominid purba di bumi. Hasilnya, lahirlah manusia pertama yang bernama Adam. Wow, ini sangat kontroversial, tapi menarik untuk dibahas. Kalau kalian tahu Taman Eden, itu juga ada dalam cerita Anunnaki. Disitulah para Anunnaki pertama kali tinggal dan melakukan eksperimen genetika untuk menciptakan manusia. Manusia pada awalnya hanyalah pekerja. Mereka diciptakan untuk menambang emas, melayani para Anunnaki, dan hidup sebagai budak. Namun, salah satu dewa bernama Enki bersimpati kepada manusia. Ia membantu manusia menjadi lebih pintar, lebih mandiri, bahkan memberikan pengetahuan terlarang. Inilah yang membuat manusia berkembang jauh lebih cepat dibanding spesies lain. Dalam penjelasannya, Sitchin tidak hanya bercerita, ia juga mengklaim menemukan banyak bukti. Dalam lempengan tanah liat Sumeria yang ia teliti, ia menemukan sistem tata surya dengan planet tambahan misterius yang disebut sebagai Nibiru. Ada juga kisah penciptaan manusia dari tanah liat yang menurutnya bukan kiasan, tapi catatan genetik. Ziggurat dan bangunan raksasa kuno jauh lebih tua dibandingkan piramida, yang katanya mustahil dibangun pada zamannya tanpa bantuan teknologi canggih. Bagi Sitchin, semua ini adalah bukti nyata bahwa Anunnaki memang pernah ada. Apakah Anunnaki mendahului para nabi dengan konsep penciptaan Adam dan Taman Eden? Semua masih kontroversi. Yang kita ketahui,
Kehadiran Anunnaki bukan hanya soal penambangan emas saja, mereka juga meninggalkan jejak budaya peradaban. Seperti pengetahuan tentang matematika, astronomi, dan pertanian, konsep pemerintahan, hukum, bahkan agama, dan yang paling penting, warisan genetika mereka pada manusia. Jika Anunnaki benar pernah datang, pertanyaannya, kemana mereka sekarang? Sitchin percaya, setelah memperoleh emas yang cukup, mereka kembali ke planet asalnya. Tapi mereka meninggalkan janji, suatu hari, ketika Nibiru kembali mendekat ke bumi, mereka akan datang lagi. Dan menurut hitungan penggemar teori ini, ada konspirasi bahwa Anunnaki sudah kembali ke bumi untuk melihat makhluk genetika yang dulu mereka ciptakan. Banyak orang yang merasa penjelasan Sitchin masuk akal, apalagi ketika dikaitkan dengan misteri bangunan kuno, mitologi kuno, dan lompatan evolusi manusia. Apakah Anunnaki hanya dewa dalam mitologi kuno, atau benar-benar alien dari planet jauh yang menciptakan manusia dengan rekayasa genetika? Kita mungkin tidak akan pernah tahu, tapi kisah ini tetap hidup, menjadi bahan diskusi, teori konspirasi, bahkan inspirasi film-film fiksi ilmiah. Tapi, kalian tidak boleh terlalu cepat percaya. Kalian cari tahu dulu kebenarannya, agar kita tidak salah dalam memahami Anunnaki. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian percaya Anunnaki itu nyata, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, serta subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di sejarah berikutnya.